أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Masuk pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika satu di antara kalian mengimami manusia, maka hendaknya memperingan. Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Karena di antara mereka itu para makmum ada yang lemah, ada pula yang sakim, yang sakit, wal-kabir dan tua. Fa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Maka jika kalian salat sendiri, maka silakan memperpanjang sesuai dengan kehendaknya. Wa fi riwayah wadal hajah. Dalam riwayat lainnya bahwa ada makmum yang punya kebutuhan. Dalam hal ini ibadallah ada kisah ketika Mu'adz bin Jabal salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja ila qaumihi, lalu kembali kepada kaumnya. Fa yusalli bin nas, maka beliau pun salat lagi mengimami manusia. Faftataha al-Baqarah, lalu beliau membaca surah Al-Baqarah. Lalu ada seorang yang memutuskan tidak berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal, kemudian mempercepat salat sendiri lalu pergi. Waktu itu Mu'adz bin Jabal mengatakan kepadanya, "Anta munafik, engkau ini orang munafik." Orang tadi mengatakan, "La, tidak. La ukhbiranna Rasulullah SAW, sungguh aku akan beritahu hal ini kepada Rasulullah SAW." Fa akhbarahu, maka beliau pun menghabarkan dan memanggil Mu'adz dan Rasulullah. Ghaliba, nam, lam yakun, nam yaghdab ashad min yawma'id. Tidak marah dengan kemarahan yang sangat dahsyat kecuali pada hari itu. Afatan anta ya Mu'adz, afatan anta ya Mu'adz, apakah ini pembuat fitnah wahai Mu'adz? Kemudian membuat fitnah wahai Mu'adz. Shalli salatan bi kadza wa kadza, salat dengan membaca surah ini surah itu. Asy-syams wa duhaha wal laili idza yaghsha wad-duha sabbi isma'ul a'la. Salatlah dengan membaca asy-syams wa duhaha
atau wal-laili idza yaghsha atau wad-duha atau sabbih ismal a'la. Kemudian lanjutan hadisnya sebagaimana hadis Abi Hurairah ini. Fa inna waraika ad-dhaif was-sakim wal-kabir. Karena di belakang kamu itu ada orang yang lemah, ada pula yang sakit, dan ada yang tua. Ibadallah rahimakumullah. Tentunya takhfif, memperingan dalam salat, marji'uhu ila al-adillah, kembalinya kepada dalil-dalil. La marji'a ila ahwa'in nas. Marji'nya itu bukan kepada hawa nafsunya manusia, tapi semua kembali kepada dalil yang Rasulullah SAW lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Di sana beberapa sahabat menyebutkan di antara bacaan-bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama berkenaan dengan salat subuh. Rasulullah SAW pernah baca salat subuh dengan baca surah Qaf. Terkadang surah Al-Waqi'ah dijadikan 2 rakaat. Terkadang surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Terkadang juga membaca surah As-Saffat. Demikian pula membaca surah Al-Mursalat. Bahkan pernah Rasulullah SAW salat dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang dibaca pada rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Jadi bacaannya sama antara rakaat pertama dan kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini juga pernah dilaksanakan itu di Ambon tatkala kita mengawal Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri. Kan waktu yang terbatas, beliau perintahkan kepada imam untuk membaca Az-Zalzalah pada salat subuh rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah itu baru disampaikan muhadarah. Jadi kembalinya takhfif, peringan dalam masalah salat dikembalikan kepada dalil. Adapun ketika salat zuhur dan salat asar, sebagian sahabat menyatakan an yaqra qadar 30 ayat. Beliau membaca sekitar 30 ayat. Dalam riwayat lainnya qadar ayaqra rajul alif lam sajdah, sekitar alif lam sajdah. Ini bacaan di waktu zuhur dan di waktu asar. Adapun pada salat maghrib, dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW baca surah At-Tur. Bagaimana beliau Jubair bin Mut'im bercerita ketika Rasulullah SAW baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tidak ada sesuatu, ataukah mereka itu sendiri yang menciptakan dirinya? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi lalu mereka tidak meyakininya? Qala Jibril Mut'im kada qalbi yatir wa kana waqal iman fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang dan itulah awal keimanan menancap dalam hatiku. Kadang baca surah At-Tur, terkadang pula beliau membaca surah Al-Mursalat, bahkan terkadang beliau membaca surah Al-A'raf dari awal sampai terakhir. Ini cukup panjang, surah Al-A'raf lebih dari 1 juz. Ini juga dulu pernah diterapkan di Dammam, waktu itu yang baca adalah Syekh Ahmad Usabi, hingga sebagian para wanita protes
Nah, lama dari awal maghrib sampai menjelang isya baru selesai salat maghrib. Nah, ibadallah, ketika salat isya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kisah Mu'adz bin Jabal membaca sabbi samawati al-a'la wasyamsi wa duhaha, demikian pula wal laili idza yaghsha, dan juga membaca surah ad-duha. Dalam hadis Bara bin Azib Rasulullah SAW membaca surah at-tin wal tin wal zaitun ila akhir ayat. Ini semua adalah upaya untuk memberingan berkenaan dengan para makmum. Nah, di antara mereka ini ada dhaif. Siapa yang lemah di sini bisa mencakup para wanita, yang biasanya lebih lemah daripada kaum laki-laki, dan juga anak-anak. Ini secara kebanyakan wanita dan anak lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian as-sakim, orang yang sakit. Lihat bagaimana para sahabat tatkala sakit pun mereka berusaha untuk berjamaah. Wa kana ar-rajul yuhada bain rajulain hatta yuqam fi shaff. Sampai seorang itu dibawa oleh dua orang karena sakit sampai bisa berdiri di shaf. Adapun para wanita juga salat selain Aisyah. Bagaimana para wanita di salat subuh di antaranya. Kemudian ketika selesai salat subuh tidak mengenal satu yang lainnya adalah galas karena masih terlalu gelap. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW menyatakan la tanamu ima Allah masajid Allah. Kalian jangan melarang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Lalu ada keluarga Abdullah bin Umar yang mengatakan wallahi la amna'hun, demi Allah saya akan melarang mereka. Maka Abdullah bin Umar marah kepada keluarga tersebut. Uhadithuka Rasulullah SAW, aku sampaikan kepada kamu dari Rasulullah SAW, thumma taqul wallahi la amna'hun, lalu engkau mengatakan dengan Allah akan melarang mereka. Wallahi la ukallimuka abada, demi Allah saya tidak akan mengajak bicara kepada dirimu untuk selama-lamanya. Maka Abdullah bin Umar tidak mengajak bicara kepada salah satu keluarganya tadi karena menentang sabda Rasulullah SAW hingga beliau meninggal dunia. Ibadallah, hadis Mu'adz bin Jabal juga bahwa kebiasaan mereka selesai salat Isya berusaha untuk menyirangi tanaman. Jadi orang tersebut pergi meninggalkan berjamaah sama Mu'adz bin Jabal karena punya kebutuhan untuk menyirangi tanamannya. Selanjutnya adalah al-kabir, orang yang tua. Ini bagaimana berjamaah orang tua tidak bisa diperlama. Namun demikian saya kembali bahwa tetap menjaga khusyuk tumaninah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu ma ra'aitu. Nah, Rasulullah SAW yusalli salatan akhaf wal atam. Ma ra'aitu salat, nah, akhaf wal atam min salat Rasulullah SAW. Aku tidak pernah melihat, kata Anas, salat yang paling ringan dan paling sempurna daripada salatnya Rasulullah SAW. Jadi berusaha untuk tetap khusyuk dan tumaninah. Tidak sebagaimana terjadi terutama di Ramadan salat tarawih yang terjadi baik itu di Mambaul Hikam di Blitar ataupun di Kediri. Kalau dulu saya pernah sholat di Ponorogo Bayan Barat ketika KN itu juga. Ini Masya Allah sholatnya sangat cepat. Jadi saya sendiri tidak selesai membaca Al-Fatihah ini sudah ruku karena saking cepatnya. Sholat yang demikian alasannya untuk meringankan manusia, tidak benar itu. Karena mengurangi khusyuk dan tumaninah.
kisah tatkala ada seorang laki-laki salat dengan tidak menyempurnakan ruku, sujud atau bacaannya. Orang tadi selesai salam dalam salatnya datang kepada Nabi mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah, kamu ulang salat kamu karena engkau belum salat. Orang tadi mengulang lagi salatnya. Selesai salam datang lagi kepada Nabi. Nabi kembali mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena engkau belum salat. Diulang lagi yang ketiga. Selesai salat datang lagi kepada Nabi. Nabi katakan kembali, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah karena engkau belum salat. Faqala rajul, "Alimni la usil salatan ghairu hadza." Ajarkan kepada saya karena saya tidak bisa salat selain daripada ini. Qala idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau berdiri melaksanakan salat maka takbirlah. Thumma madrasah Al-Quran, membaca apa yang mudah dirimu dari Al-Quran. Thumma hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah sampai betul-betul tumaknya dalam rukuknya. Thumma kemudian angkat i'tidal hatta tatma'inna qa'imah, sampai engkau tumaknya dalam berdiri. Thumma sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sampai engkau menyempurnakan sujud. Thumma hatta ma'inna jalisa, kemudian angkat kepalamu sampai engkau tumainah dalam duduk. Thumma sujud, kemudian sujud lagi. Hatta ma'inna sajidah, sampai engkau sempurna tumainah dalam sujud. Thumma fa'al fi salatika kulliha, lalu engkau lakukan pada semua salatmu seperti itu. Inilah ibadallah, bagaimana salat tetap harus memperhatikan khusyuk dan tumakninah. Karena khusyuk dan tumakninah merupakan rukun daripada salat. Ketika ditinggalkan maka salatnya menyebabkan tidak sah. Kalau kita melihat firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina min salatihim sahun." Fawail, wail di sini ada beberapa penafsiran yang mengatakan al-halak, yaitu kebinasaan. Ada yang mengatakan wail adalah wadi fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Fawail diancam dengan neraka jahannam, diancam dengan kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Harus dilanjutkan dengan ayat setelahnya, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Mereka menafsirkan lalai dalam salatnya, baik itu melalaikan dari waktu-waktunya atau melalaikan dari bacaan-bacaannya, khusyuk dan tumainahnya. Ini menjadi orang yang celaka. Fa'il musallin alladzina salatihim sahun alladzina yura'un. Dan mereka itu juga melakukan riya dalam salatnya. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Jadi at-takhfif, memperingan dalam masalah salat, itu dikembalikan kepada dalil, bukan dikembalikan kepada hawa nafsu manusia atau tradisi masyarakat. Ada sebagian masyarakat, masya Allah itu, jadi ketika baca waladhdallin bismillahirrahmanirrahim yasin, langsung apa? Langsung ruku. Jadi baru satu ayat yasin langsung ruku. Dan banyak terjadi. Bahkan salat yang cepat ini justru semakin ngetren. Salat yang cepat ini semakin banyak pengikutnya. Padahal kita lihat Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, jadikan kita ini bisa istirahat dengan salat. Ini lama salat Rasulullah SAW. Baik, di antara bacaan yang lain dalam hari Jumat, pada salat subuhnya
Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Bukhari Muslim, Rasulullah membaca Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama, yang kedua Hal Ata Al-Insan. Jangan sampai kita membacanya Hal Ata Al-Insan jadikan 2 rakaat, atau Alif Lam Mim Sajdah jadikan 2 rakaat. Kalau memang tidak bisa membaca yang pertama Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua Al-Insan, kita bisa baca yang lainnya. Apa dalilnya? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, kalian baca apa yang mudah bagi kalian dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ibadallah rahimakumullah. Berkenaan dengan hari Jumat, apa yang dibaca? Terkadang Rasulullah SAW baca rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Kadang rakaat pertama Al-Jumu'ah, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kadang rakaat pertama Sabbih Isma Rabbikal A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Ini bacaan pada hari Jumat, dan sekali lagi boleh membaca selain daripada itu sesuai dengan dalil faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dan sepakat para ulama, seandainya seorang itu sholat hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surah selain Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Hadits Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan andaikan seorang itu membaca surah Al-Baqarah sampai An-Nas dalam sholatnya dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini bagaimana dikatakan Ummul Quran Al-Fatihah. Induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dikatakan Sab Masani, dikatakan Al-Quran Al-Azim, Quran yang agung. Itulah surah Al-Fatihah. Ibadallah rahimakumullah. Adapun 2 rakaat sebelum subuh, hadis Aisyah, Rasulullah SAW membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Terkadang membaca firman Allah satu ayat di surah Al-Baqarah, Qulu amanna billahi wa unzila ilaina wa unzila ilaikum. Nah, Qul amanna billahi wa unzila ilaina wa unzila ilaikum ila akhir ayat. Kadang jadi yang dibaca kadang di surah Ali Imran yang semisal dengan ini. Itulah bacaan bagaimana 2 rakaat sebelum subuh. Dibaca surah Al-Kafirun yang pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kadang Qul amanna billahi wa unzila ilaina ila akhir ayat. Dan juga ketika selesai tawaf, Rasulullah SAW salat 2 rakaat selesai tawaf menghadap kiblat, yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Dan juga ketika witir 3 rakaat, yang pertama Sabbih Isma Rabbikal A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Ini bacaan-bacaan yang diberikan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Ibadallah, namun bukan berarti sebagaimana anggapan orang kalau hari Jumat yang dibaca selain Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Sabbih dan Ghasyiyah berarti menyelisih sunnah, sehingga mengatakan man khalafa bis sunnah walau bi sya'raf falaitadan nabi. Ini pendapat yang tidak benar. Siapa yang menyelisih sunnah walaupun sebesar sehelai rambut, maka dia tidak dianggap lagi. Ini menyelisih sunnah yang harus diboikot, ditahdid. Tidak benar seperti itu. Berkali-kali kita umrah, hampir tidak pernah setelah kita umrah mereka para imam yang membaca Al-Jumu'ah serta Al-Munafiqun dan Sabbih serta Al-Ghasyiyah. Waktu itu mungkin pada kesempatan lain bisa. Nah, tapi selama kita umrah, kita dengarkan ternyata mereka membaca surah yang lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa andaikan membaca selain daripada itu tidak akan menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, karena kuman dalil faqra'u ma tayassara min faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Ibadallah rahimanikumullah. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Jika kalian itu mengimami manusia maka hendaknya yang beringan. Fa inna fihim ad-dhaif was-sakim wal-kabir wa fi riwayah al-hajah. Karena di belakang mereka itu atau para makmumnya adalah orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tua, orang yang punya kebutuhan. Fa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau kalian salat sendiri silakan perpanjang sesuai dengan kehendaknya. Ibadallah rahimakumullah. Terkadang Rasulullah salat kemudian mendengarkan bayi yang menangis. Maka beliau pun memperingan salatnya, mempercepat salatnya karena merasa iba dengan ibu yang memiliki anak tersebut. Ingin beliau selesaikan. Kadang juga beliau salat lama. Waktu itu Hasan bin Abi Thalib yang telah menjadikan Rasulullah sebagai kendaraan, dan beliau tidak mau menariknya sampai Hasan itu turun sendiri. Ibadallah rahimakumullah. Kriteria jadi imam hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus dalam kitabullah. Wa fi riwayah ahfaduhum li kitabillah. Yang paling banyak hafalannya dalam kitabullah. Ini untuk jadi imam. Jadi bukan imam warisan seperti di kampung-kampung. Terkadang makmumnya jauh lebih hafal daripada imamnya. Yang demikian tidak benar. Kisah Amr, kisah Amr bin Salimah. Waktu usianya 6 atau 7 tahun. Karena tidak ada yang paling banyak hafalan kecuali beliau, maka beliau menjadi imam. Sampai waktu itu kelihatan auratnya, hingga sebagian wanita membelikan pakaian. Dan berkata Amr bin Salimah, beliau tidak gembira melebihi hadiah yang diberikan oleh sebagian wanita, karena waktu itu kelihatan auratnya. Jadi Amr bin Salimah usia 6 tahun jadi imam. Taib ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fi riwayah ahfadhum li kitabillah. Yang imam kaum adalah yang aqra, yang paling bagus dalam kitabullah, atau yang paling banyak hafalannya dalam kitabullah. Fa in kanu fi qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Kalau sama dalam hafalannya, dalam bagus bacaannya, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati as-sawa, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau sama lagi dalam sunnahnya, mungkin sama-sama hafal 5.000 hadis misalnya. Hafal Quran, masing-masing hafal 5.000 hadis. Fa aqdamuhum hijrah, maka yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu masuk Islam, atau yang lebih dulu hijrah dalam meninggalkan maasi. Juga dikatakan hijrah, meninggalkan dari perbuatan maasi. Fa in kanu fi hijrati sawa, kalau dalam hijrahnya pun sama, fa adamu sinna, wa fi riwayat silma, maka yang lebih dahulu atau lebih tua usianya, atau lebih cerdas pemikirannya. Ini yang dijadikan oleh Imam Syafi'i. Kalau dari kesamaan, maka yang paling cerdas yang didahulukan. Ibadallah rahimanikumullah. Ya, kita lihat bagaimana para a'imah terdahulu, mulai Rasulullah SAW, beliau menjabat sebagai imam sholat 5 waktu dan imam memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Berlanjut ke Abu Bakar Siddiq, beliau mengimami sholat 5 waktu dan beliau mengimami atau menjadi khalifah seluruh kaum muslimin. Masuk kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, bahkan sampai kepada Umar bin Aziz dan lain-lainnya. Bagaimana mereka itu menjadi pemimpin negara
sekaligus menjadi pemimpin sholat lima waktu. Dan untuk zaman sekarang sangat jarang atau jarang sekali kita dapatkan para pemimpin negara sekaligus menjadi pemimpin soal lima waktu. Ibadallah rahimakumullah, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Imam adalah yang menjamin dan muadzin itu yang amanah. Para imam, ibadallah rahimakumullah, mereka akan mendapatkan pahala sebanyak hadirin yang sholat berjamaah bersamanya. Demikian pula muadzin. Fa innahu la yasma' sautal muadzin jinnun wala insun wala rabb wala yabis wala syai' illa syahida bihi yaumil qiyamah. Dan tidak ada mendengarkan lantunan muadzin, baik itu di kalangan jin, manusia yang basah, baik itu yang pohon-pohon yang masih basah ataupun yang kering, sampai segala sesuatu itu akan menjadi saksi untuk dirinya di yaumil qiyamah. Walahu bikulli man sallamah, dan baginya itu bagi muadzin akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang sholat bersama dengannya. Ini keutamaan bagi para muadzin, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama antara imam dengan muadzin. Imam Nawawi menyebutkan bahwa muadzin lebih banyak pahalanya daripada imam. Kalau jumhur mengatakan imam lebih banyak pahalanya karena Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan lain-lainnya mereka jadi imam, tidak jadi muadzin. Namun ada perkataan Imam Al-Baihaqi, bagaimana Umar bin Khattab menyatakan lau uti an ajma' bainal adzan wal imamah la fa'atu, seandainya saya mampu untuk menggabungkan antara mengumandangkan adzan dan menjadi imam, maka sungguh saya akan melakukannya. Lau ya'lamuna fil nida' wa safil awal thumma yajid lastahimu alaihi. Hanya beliau Bukhari Muslim, andaikan mereka tahu pahala adzan dan pahala pada shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dia melakukan undian, maka sungguh mereka akan melakukan undian. Ibadallah rahimani Allah, lihatlah bagaimana imam memiliki pahala yang luar biasa banyaknya. Dan tentunya di masyarakat kita pun harus mengikuti syariat yang Rasulullah tuntunkan, bukan sekedar karena kita sudah ditunjuk pada waktu itu. Kalau melihat bahwa di belakang kita ada yang lebih banyak hafalannya dan lebih bagus bacaannya, maka kita tunjuk untuk menjadi imam sesuai dengan hadis Mas'ud yang disebutkan tadi. Dan juga Amr bin Salimah, beliau jadi imam ketika usia 6-7 tahun. Karena paling baik hafalannya dibandingkan dengan para sahabat yang lain di sebagian daerah waktu itu. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkenaan dengan imam, ini juga harus melihat jamaahnya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah menjadi imam, menanyakan Aina Malik bin Dushum, di manakah Malik bin Dushum? Kok nggak hadir? Sebagian sahabat mengatakan munafik ya Rasulullah, dia orang munafik ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingatkan bahwa dia pernah ikut perang Badar supaya tidak mencelanya. Jadi imam memperhatikan kondisi makmum. Begitu selesai mengucapkan salam, itu menghadap ke makmum. Jadi bukan sebenarnya terus menghadap ke kiblat. Nggak tahu bagaimana makmumnya. Sekarang zikir keras, ternyata makmum sudah habis, dia sendiri. Yang terjadi. Dan kita lihat juga
bahwa imam tentunya juga harus mencontoh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana aku melihat, melihat aku salat. Wa kana Abdullah bin Abbas la yadifu inqidha sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Abdullah bin Abbas tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW kecuali dengan takbir. Jadi macam takbir bukan berarti di sini adalah takbir secara jamaah yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, misalkan jadi sunnah yang tidak berjamaah justru dikucilkan, disudutkan. Kita harus lihat bagaimana Islam datangnya dari mana itu Islam. Innal Islam la ya'ris kama ta'ris al-hayya illa juhriha. Islam akan kembali sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Baina Makkah wa Madinah. Maka silakan diteliti, adakah orang penduduk Makkah dan Madinah mereka itu melakukan seperti itu? Ya, mereka terus akan menjaga sholat dari dulu sampai berikutnya. Bahkan imam-imam di sana pun rata-rata adalah keturunan Rasulullah atau khulafaur rasyidin. Muadzin ini begitu dipilih. Jadi tidak bisa kita mentang-mentang orang Indonesia seorang yang bagus menjadi muadzin di sana. Kayaknya sulit. Nah, jadi dia dipilih rata-rata. Jadi dipertahankan. Ternyata di dua masjid besar Makkah dan Madinah tidak ada itu zikir jama'i. Tidak ada pula puji-pujian. Demikian pula tidak ada mereka nawaitu sholli fardhu qira'ata ini, khalfal imam. Nah, dan seterusnya. Tidak pula mereka membaca salawat selesai salat jabat tangan keliling. Masya Allah. Kita masih ingat ucapan Muqayyim rahimahullah ta'ala berkenaan dengan bagaimana penghancuran iblis terhadap manusia. Ahlaktu bani Adam bisyirk. Aku hancurkan bani Adam dengan kesyirikan. Fa ahlakani bila ilaha illallah. Amal bani Adam menghancurkan saya dengan la ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktum bil bid'ah wal ahwa. Kata aku melihat demikian, aku hancurkan mereka dengan bid'ah dan hawa nafsu. Falam yatubu, maka mereka pun tidak bertobat. Hadits Anas bin Malik, innallaha ihtajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah itu menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkannya. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la yuwafiqu lit-taubah, yaitu tidak mendapat taufik untuk bertobat. Kenapa? Karena merasa benar. Orang-orang melakukan bid'ah itu merasa benar, jadi sulit untuk bertobat. Berbeda mungkin dengan yang mencuri, atau mereka yang berzina, atau mereka yang mengulangi takaran timbangan. Mereka itu rata-rata tahu kalau itu dosa. Jadi mudah untuk bertobat daripada mereka yang melaksanakan bid'ah-bid'ah ini. Jadi imam berbahaya kalau tidak mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena akan membawa dosa dirinya dan dosa makmumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila." Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, dulu kami menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, namun mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'fainil adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan kepada mereka itu azab yang berlipat ganda dan laknat mereka laknat yang besar. Wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqus min auzarihim syai'a. Dan barang siapa memberikan contoh yang jelek, baginya dosa, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tidak akan terkurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Hendaknya mereka itu membawa dosa-dosanya sempurna di yaumul qiyamah,
wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan juga dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, ketahuilah bukankah itu adalah sejelek-jelek bawaan, yaitu membawa dosa dirinya dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. Fir'aun bagaimana? Tatkala menyesatkan manusia, dijadikan a'immat yad'una ilan nar, jadikan pemimpin yang menyeru kepada neraka, karena banyak pengikutnya disesatkan untuk masuk neraka. Berbeda dengan orang-orang yang berusaha untuk memberikan contoh sunnah yang benar, maka akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan terkurangi dari pahala sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqus min ujurihim syai'a. Dan barang siapa memberikan contoh yang bagus, ia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan terkurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini orang memberikan contoh yang bagus. Ibadallah rahimakumullah, jadi menjadi imam itu bukan perkara ringan. Ini harus yang dhamin. Imam harus menjaga bagaimana kondisi makmum untuk tetap khusyuk tumaninah. Tatkala seandainya imam pun batal, maka ia harus berusaha jangan karena gengsi ia pertahankan sampai salam, kemudian nanti salat sendiri. Jadi harus keluar. Batal jadi, harus keluar, tidak meneruskan salatnya. Ibadallah rahimani Allah. Dan ikamulah jadi imam, takkan juga dapat kritikan. Rasulullah SAW pernah jadi imam, kemudian salatnya 2 rakaat. Ada yang protes, aku sholat salat amnasita ya Rasulullah, apakah salatnya itu diperingkas atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, akama qala dzul yadain, apakah sebagaimana ucapannya dzul yadain? Qalu na'am, iya, sebagaimana ucapan dzul yadain, engkau hanya salat 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah SAW menambah dari kekurangan salatnya. Imam akan mendapat kritikan. Rasulullah SAW sebagai seorang yang adil, yang memperhatikan kondisi jamaah. Ketika perang Hunain, di awal perang kaum muslimin kalah karena merasa bangga dengan jumlah pasukan yang besar. Jumlahnya 12.000, 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Makkah yang baru masuk Islam, untuk menyerang kabilah Hawazin. Dan mereka mengatakan, la nuglab ankillah, tidak akan terkalahkan karena jumlah yang sedikit ini. Ternyata wa yauma Hunain idz ajabatkum kasratukum wa lam tughnikum syai'a, pada hari peperangan Hunain yang merasa bangga jumlah pasukan kalian, ternyata pasukan itu tidak memberikan manfaat kepada kalian. Kemudian bumi, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, terasa sempit padahal ini bumi luas. Tsumma wa'aytum mudbirin, kemudian kalian itu lari. Dalam peperangan. Hanya berapa orang saja yang disamai Rasulullah SAW, kemudian beliau memanggil, ya ashabas samurah, ya ashabas syajarah, wahai para sahabat yang telah berbaiat di bawah pohon, dan mereka berbaiat untuk mati dalam jihad. Mereka berkumpul dan berhasil memenangkan perang Hunain hingga mendapatkan rampasan perang 24.000 kambing dan 40.000 unta. 24.000 unta, 40.000 kambing. Kemudian 100 unta dikasihkan Aqwa bin Habis. 100 unta diberikan kepada Uyainah bin Hisn. 100 unta lagi diberikan kepada Abu Sufyan, diberikan kepada Muawiyah dan lain-lainnya. Dan orang dari Madinah ternyata nggak dikasih apa-apa.
Mereka mengatakan bahwasanya pembagian ini tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan illam ya'dil faman ya'dil idzan. Kalau saya tidak berlaku adil, kalau begitu siapa yang berlaku adil? Asyahid, bagaimana imam itu pasti akan mendapat kritikan, padahal tujuan Rasulullah SAW ini untuk melembutkan hati mereka. Karena waktu itu Uyainah bin Hisn dalam perang Ahzab memimpin pasukan dari Ghatafan. Abu Sufyan bin Harb memimpin pasukan dalam perang Ahzab, pasukan penduduk Makkah, orang Quraisy. Dan lain-lainnya ini pembesar-pembesar, bahkan juga memberikan kepada Safwan bin Umayyah. Waktu itu dalam perang Hunain dikasih 100 ekor unta, belum mau masuk Islam. Nah, tujuan untuk melembutkan sampai terakhir ketika Fathu Makkah. Nah, ketika Fathu Makkah dikasih, ini dalam perang Hunain dikasih, dalam Fathu Makkah dikasih, sampai akhirnya beliau pun masuk Islam. Tujuannya adalah untuk melembutkan hatinya ini, di mana para sahabat mungkin sebagian tidak tahu apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Atau daun ayat nas, nah, ila rihalihim bil ibil wal ghanam. Apa kalian ridho manusia pergi ke rumahnya membawa unta, membawa kambing? Adalah habu yang Rasulullah ila rihalikum, kalian pergi bersama Rasulullah ke rumah-rumah kalian. Hanya mereka mengatakan kami ridho. Kembali bahwa nama imam itu kadang mendapat kritikan, dan kritikan ini kadang untuk memang membangun. Walaupun kadang juga ada orang yang kritik karena pengen menggeserkan kondisi imam. Dan dia juga bagi seorang imam hendaknya memperbagus bacaan, baik dari sisi lagunya ataupun tajwidnya. Lihatlah hadis Bara' bin Azib ketika Rasulullah SAW baca surah At-Tin, kata Bara' bin Azib, aku tidak melihat seorang pun ahsanu sautan, yang paling bagus suaranya daripada Rasulullah SAW. Ya, karena suara yang bagus, tajwid yang bagus, akan menjadikan makmum senang, bahkan mungkin diperlama pun tidak terasa. Berbeda kalau suaranya sudah jelek, bacanya jelek, sudah suaranya lirih, itu menjadikan ayat yang pendek pun seakan panjang. Ayat ini menjarab. Jadi berusaha untuk memperbagus bacaan, dan terutama masa tajwid jangan sampai merubah bacaan. Bacaan kalau Al-Fatihah yang sampai fatal kesalahannya, itu bisa tidak sah. Seperti seorang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid. Seharusnya iyyaka dibaca iyyaka na'budu. Artinya dha'usams, hanya kepada engkau sinar matahari kami beribadah, dan kepada engkau lah sinar matahari kami minta tolong. Jadi bukan lagi kepada Allah, tapi minta kepada sinar matahari. Ini kesalahan yang fatal yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah, ibadallah bahkan juga kadang baca ghairil maqdubi, jadi qadaba. Nah, qadaba itu jenis rumput. Jadi qadban wa inaba wa qadba. Nah, maghdub itu dimurkai. Kalau maghdub itu yang dari rumput yang diambil. Jadi salahnya salah fatal. Antum kalau bagi ke Yaman atau Saudi itu ada rumput, miripnya itu kayak mirip daun kacang. Ketika dipotong bisa tumbuh lagi, potong tumbuh lagi terus begitu. Kalau kita ada rumput gajah, di sana bentuknya kayak itu daun kacang itu. Nah, jadi tingginya sekian maksimal itu. Potong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Jadi ketika seorang baca qadban wa inaba wa qadba, itu artinya ainam dan juga sejenis rumput. Jadi bisa salah fatal. Hanya diperhatikan dan tidak usah malu. Oh, saya sudah jadi imam kok, belajar lagi saya. Enggak usah. La ilaha mustahil wala mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong.
malu tua, bagaimana mau belajar, atau sombong karena sudah merasa dituakan di masyarakat, ternyata masih salahnya banyak. Dan ini tidak sama antara yang mahir dalam Al-Quran yang tidak mahir. Al-mahir bil Quran, masyarul ikram al-bararah yang mahir dalam Al-Quran, nanti yaumul qiyamah akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Walau yaqra Quran. Adapun yang baca Quran wa yata'ta 'alaihi syaq, terbata-bata berat membacanya, lahu ajran, baginya 2 pahala. Ibadallah, jadi tidak sama antara yang mahir dalam baca Quran dan yang tidak mahir, semua dapat pahala. Tapi ada perbedaannya. Demikian ibadallah, ta'lim di sore ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.